Hola semuanya, udah pada standby gak nih sama channel YouTube Keras Movie? Sudah pastinya dong ya, masa enggak sih? Buat kalian yang belum standby sama Keras Movie, yuk di subscribe dulu channel kita dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya ya. Biar apa? Biar kalian semua tahu kalau ada video terbaru dari kita. Ngomong-ngomong tentang perselingkuhan nih, siapa yang pernah diselingkuhin? Ayo, buat yang sudah pernah pasti ngerasa sakit banget kan? Nah, di film yang kali ini kita bakal mengangkat kehidupan suami istri yang berselingkuh. Tapi kali ini bukan tentang kehidupan perselingkuhannya, tapi pembelajaran yang bisa diambil dari perselingkuhan. Judul filmnya adalah Mendarat Darurat yang tayang pada tahun 2022. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke filmnya aja ya. Di sebuah SMA, saat masa orientasi siswa alias MOS, ini ada seorang siswa bernama Glenn yang sedang pilek. Dia dijulitin oleh kakak senior bernama Maya karena membawa tisu gulung. Saat mulai masuk kuliah, Glenn mendekati Maya. Mereka semakin dekat dan menjalin hubungan. Hubungan yang lancar membawa mereka sampai ke jenjang pernikahan. Saat pernikahan pun, hidup mereka bahagia dan romantis. Glenn selalu mengantar Maya bekerja, tapi lama-kelamaan hubungan mereka menjadi biasa saja dan membuat Maya jadi curigaan. Saat berangkat kerja, Maya terus mencurigai Glenn. Dan tiba-tiba, Mama Glenn menelpon dan bertanya tentang mereka. Maya makin marah karena Glenn selalu bercerita masalahnya dengan Maya kepada mamanya. Intinya, Maya selalu marah-marah tidak jelas dan sangat posesif sama Glenn. Di kantor Glenn, dia meeting dengan bosnya dan beberapa temannya. Glenn sangat akrab dengan Yahya, yaitu temannya. Glenn juga bercerita kalau Maya sering marah-marah. Glenn selalu kirim foto dan Sherlock ke Maya dimanapun dia berada. Bos Glenn yang tukang selingkuh ini melibatkan Glenn dan Yahya demi bisa alasan pada istrinya. Dan dia mengatakan pada Glenn, katanya tidak ada bedanya kita selingkuh dan tidak selingkuh, karena bakalan tetap selalu dicurigain dan dituduh selingkuh. Aduh, dasar bos hidung belang nih namanya. Saat Glenn pulang kerja, Maya selalu menghindar ketika Glenn akan bermesraan dan mereka bertengkar. Maya juga marah dan menyuruh Glenn tidur di luar kamar. Aduh, si Maya nih berlebihan banget gak sih? Saat Glenn tidur di luar, dia akhirnya kepikiran kata-kata bosnya dan mulai berniat untuk selingkuh. Aduh kan, Glenn. Keesokan di kantornya, Glenn mulai tampil beda. Dia mulai caper sana sini, gengs. Dan tiba-tiba Kania marah pada Glenn karena dia telat. Kania ini sangat judes pada Glenn. Tapi Yahya ngasih tahu pada Glenn kalau biasanya yang kayak gitu tuh naksir. Glenn akhirnya mulai caper nih sama Kania di dapur kantor dan sepertinya Kania juga sadar dengan hal ini. Malam hari saat Glenn pulang kerja, dia menyiapkan makanan untuk Maya. Tapi Maya malah marah-marah karena alasan capek pulang kerja. Maya juga nih kerjaannya marah-marah mulu deh. Hari berganti. Di dapur kantor, Glenn mulai mencari-cari waktu berdua dengan Kania. Glenn mulai bertanya-tanya sama Kania tentang rumahnya di mana dan bertanya apakah Kania punya pacar atau belum. Kania juga sedikit salting sih, tapi di sini Kania akhirnya gak judes lagi. Glenn dan Kania kini semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu berdua di kantor, mulai di kafe, di dapur, bahkan di tempat kumpul. Mereka sering berdua. Sampai akhirnya Yahya memberitahu Glenn kalau dia mulai diperhatikan oleh semua orang di kantor. Dan Yahya menyarankan Glenn untuk bertemu di luar aja dengan Kania. Ya contohnya check-in gitu biar gak kelihatan sama sapa-sapa. Ini juga si Yahya bisa ngedukung temennya untuk berselingkuh. Aduh, ini membuat Glenn setuju dan langsung mengajak Kania check-in lewat WA. Kania yang kaget diajak check-in ini tidak langsung menjawab. Tapi lama-kelamaan Kania mau.
Kania juga kok bisa mau sih diajak check-in sama suami orang ya. Kebetulan ada orang yang harus menemani bosnya terbang keluar kota. Nah, Glenn menawarkan diri nih, tapi ternyata Glenn cuma mencari kesempatan. Hari berganti. Pagi hari Glenn sudah siap duluan karena dia harus berangkat keluar kota. Di sini tumben nih Maya bersikap sedikit romantis. Tapi lagi-lagi Maya menyuruh ngirim bukti penerbangan pada Glenn. Di jalan, Glenn mengirim bukti penerbangan dan bilang kalau dia sudah di pesawat. Tapi nyatanya Glenn ke hotel guys. Beberapa saat kemudian Kania datang. Duh, mereka sama-sama jadi check-in dong. Di hotel mereka berdua seperti gugup gitu. Mereka langsung ngobrol sambil menonton TV. Tapi di tayangan TV langsung ada berita kalau pesawat yang harusnya ditumpangi Glenn ini jatuh. Dan nama Glenn juga ada di data korban meninggal. Duh, Glenn dan Kania langsung panik. Apalagi di berita ada Maya yang datang ke bandara dan menangis karena berita Glenn yang menjadi korban. Di sini Glenn bingung harus gimana, sedangkan Glenn takut untuk mengaku. Duh, intinya Glenn salah banget sih di sini. Kania akhirnya keluar dari hotel, tapi di lobi hotel ada keributan karena pertengkaran suami istri yang kabarnya suaminya ini membawa bom. Semua orang pun kabur dan Glenn juga menyelamatkan Kania. Kania dan Glenn naik taksi dan akan pergi ke Bandung, ke rumah Mama Glenn. Tapi sopirnya gak mau karena alasan terlalu jauh. Glenn dan Kania memaksa, tapi sampai saat di tol, ban mobil taksinya bocor dan gak ada ban serep. Kania dan Glenn akhirnya jalan kaki dan pergi makan dulu di warteg karena lapar. Di warteg, Glenn dan Kania makan. Tapi di depan warteg ada OB yang kerja di kantor mereka. OB ini ternyata pacarnya pemilik warteg ya guys. Karena takut ketahuan, Glenn dan Maya berdiam di tempat. Tapi tiba-tiba ada kucing yang membuat mereka kaget dan berteriak. OB ini mendengar suara yang gak asing itu. Akhirnya Glenn dan Kania kabur ke daerah perkampungan. Di perkampungan mereka berjalan dan bergandengan tangan. Duh, mereka selingkuh bener nih. Dan tiba-tiba ada beberapa preman yang mencegat dan mengepung mereka. Entah karena apa, ternyata ini karena Glenn dan Kania makan di warteg tapi belum bayar. Glenn akhirnya bayar uang warteg ini. Tapi karena sikap Glenn yang membuat preman ini marah, akhirnya Glenn dipukulin sama salah satu preman. Glenn yang tidak bisa melawan ini babak belur di tangan preman ini ya guys. Aduh, Glenn, karena selingkuh sih ini. Di rumah Yahya mendengar berita dan melihat nama Glenn ada di data orang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Tapi Glenn dan Maya tiba-tiba datang. Yahya kaget dan ketakutan melihat Glenn karena mengira Glenn ini hantu. Glenn pergi ke rumah Yahya untuk meminjam mobil dan pergi ke Bandung. Glenn juga sedikit ngobrol dengan Yahya dan mengatakan kalau dirinya selingkuh dengan Kania. Malam harinya, Maya bersedih dan teringat Glenn. Maya hanya bisa menangis dan mengirim pesan pada Glenn dan meminta maaf kalau dirinya sadar dia sering marah-marah. Mama Glenn dan tante-tante Glenn masih berduka karena kepergian Glenn. Di sini tante-tante Glenn aneh dan kocak banget ya guys, malah ngebahas arwah yang sudah meninggal. Aduh, emang ya tante-tantenya Glenn nih. Glenn dan Kania akhirnya tiba di rumah Glenn. Sebelum Glenn masuk, Kania mencium tangan Glenn. Emang ternyata Kania suka sama Glenn udah lama ya guys. Di sini Kania tidak ikut masuk dan hanya menunggu di mobil. Glenn masuk ke rumah dan kelihatan dengan tante-tantenya itu. Mereka ketakutan melihat Glenn karena menganggap ini adalah hantunya Glenn. Glenn yang kebingungan langsung masuk ke kamar mamanya. Mamanya pingsan melihat Glenn dan terbangun karena kaget. Glenn langsung menjelaskan semua yang terjadi. Glenn juga bercerita kalau dirinya selingkuh dengan perempuan lain. Pagi harinya, Mama Glenn menasehati Glenn. Mama Glenn mengatakan kalau dia harus bisa menemukan jawabannya sendiri dan bertindak sesuai hati kecilnya. Glenn pun pergi bersih-bersih dan di kamar Glenn ternyata ada dua tantenya yang pingsan itu.
Di sini Glenn melihat tisu gulung dan menjadi teringat pada Maya istrinya. Berkat tisu gulung, Maya jadi mengejek Glenn dan bisa kenal dengan Glenn. Glenn akhirnya pamit pada mamanya dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Glenn dan Kania akhirnya pulang. Kania menanyakan keputusan Glenn selanjutnya, tapi Glenn tidak memberi tahu jawabannya pada Kania. Kania hanya terdiam mendengar itu. Di rumah Yahya, Kania dan Glenn mengembalikan mobil. Glenn pergi ke kamar mandi dan Kania ngobrol dengan Yahya di ruang tamu. Yahya menanyakan tentang perasaan Kania pada Glenn, dan di sini Kania mengaku kalau dirinya memang suka sama Glenn sudah lama. Tiba-tiba Maya datang ke rumah Yahya. Kania dan Glenn bersembunyi di lantai 2 rumah Yahya. Yahya malah panik nih. Yahya mengajak Maya untuk mengobrol di luar, tapi Maya gak mau. Maya curhat dan menceritakan semua penyesalannya pada Yahya dan mengakui kalau dirinya yang selalu mendorong Glenn menjauh karena curiga. Tapi kagetnya Maya bilang kalau ini salah Maya dan Yahya yang sempat selingkuh dan ini yang membuat dia selalu curiga pada Glenn. Hah? Glenn dan Kania langsung kaget mendengar kabar itu, sedangkan Yahya hanya terdiam. Maya pulang dan Glenn langsung marah besar pada Yahya. Glenn langsung memukulin Yahya dan hampir membunuh Yahya. Emang sih ya wajar Glenn marah seperti itu, karena istrinya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Glenn mengatakan pantesan Yahya memberi saran pada Glenn untuk check-in dan ML bersama Kania. Kania mendengar ini kaget dan langsung pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Kania menegaskan kembali kalau dirinya sebenarnya tulus cinta pada Glenn. Kania sangat kecewa karena Glenn hanya ingin ML sama dirinya. Glenn juga pergi dan Yahya mengejar Glenn. Yahya melemparkan tisu gulung itu dan mengakui kesalahannya. Yahya juga menjelaskan kalau cuma Glenn yang ada di hati Maya. Dan karena itu juga Maya dan Yahya akhirnya putus. Kini Maya, Glenn, Yahya, dan Kania sama-sama galau. Glenn pergi ke rumah Kania untuk mengantarkan HP Kania yang ketinggalan dan untuk meminta maaf. Glenn di sini meminta maaf dan juga menjelaskan kalau dirinya juga nyaman ngobrol dengan Kania, tapi tidak untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Kania juga mengakui kesalahannya karena sudah cinta pada suami orang. Di sini Kania benar-benar hancur dan kecewa ya guys, tapi mau gimana pun ini sudah terjadi. Di sini Glenn hanya bisa meminta maaf sama Kania dan akan kembali pada Maya. Nice, keputusan yang benar banget nih. Di mobil, Glenn mengaktifkan HP-nya dan membaca semua pesan dari Maya. Glenn menangis membaca pesan dari Maya karena isi pesan itu semuanya adalah ungkapan perasaan Maya kalau dirinya sangat menyesal selama ini selalu curiga dan marah-marah pada Glenn. Glenn terdiam dan menangis. Di kamar Maya, Maya dan teman-temannya kaget mendengar ada notif dari HP Maya. Kalau ini dari Glenn, Maya langsung menangis kencang setelah membaca pesan dari Glenn. Tahu apa pesannya? Pesannya adalah pengakuan Glenn tentang dirinya yang selingkuh dengan Kania dan Glenn yang sudah tahu tentang perselingkuhan Maya dan Yahya. Duh, gimana gak sakit tuh. Glenn akhirnya pulang. Maya dan Glenn langsung berpelukan dan menangis. Entah ini tangisan bahagia atau sedih ya. Intinya mereka saling meminta maaf dan saling menyesali perbuatan mereka masing-masing. Glenn dan Maya akhirnya menjadi romantis dan sweet lagi. Gimana guys? Jangan ditiru ya pastinya. Yang namanya perselingkuhan itu tidak boleh, karena kita harus saling menjaga kepercayaan kita sama masing-masing. Untung Glenn dan Maya masih punya kesempatan untuk memaafkan dan terus bersama. Tapi kalau seandainya berujung berpisah gimana? Aduh, jangan deh ya guys, jangan ditiru. Diambil pembelajarannya aja ya. Aku ingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube Crush Movie dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye bye.